Ketiga koalisi Capres dan Cawapres yang saat ini bersaing di Pilpres itu semua orangnya Jokowi. Siapapun pasangan yang terpilih yang menang tetap Jokowi. Mau perubahan atau lanjutkan itu nggak ada bedanya. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan saya, Mas Warto, peracik kopi di Warkop Bicara. Di sini, sambil ngopi, kami membahas apa saja yang kurang penting dan nggak bikin pusing. Tapi jangan salah, banyak pembicaraan di Warkop Bicara dari asal bicara ternyata bisa menjadi nyata. Memulai cerita tentang tiga koalisi Capres tahun 2024 ini harus diawali dengan situasi politik setelah Pilpres 2019. Saat itu Jokowi sang petahana berhasil mengalahkan Prabowo untuk yang kedua kalinya. Situasi pasca pencoblosan Pilpres saat itu panas dan sempat mencekam. Pada 21 Mei 2019, masa pendukung Prabowo berdemo di depan kantor Bawaslu di kawasan Sarinah, Jakarta. Setelah hasil quick count, semua lembaga survei menyatakan Jokowi kembali mengalahkan Prabowo. Aksi demo ini sempat berakhir di jam 9 malam, namun massa kembali datang pada malam harinya dan membuat kerusuhan di sekitar Tanah Abang, Jalan Hashim Asyari, dan Jalan Sabang. Kondisi ekonomi saat itu juga sempat tidak menentu. Selama hampir sebulan sejak Pilpres 2019, kondisi pasar saham turun sampai 2,8%. Belum adanya kepastian hasil Pilpres, dan kerusuhan yang terjadi membuat investor cenderung menarik modal. Jokowi sebagai pemenang Pilpres melihat polarisasi yang makin menguat akan sangat mengganggu jalannya pemerintahan. Seperti yang kita tahu di periode pertama pemerintahannya, drama cebong kampret sangat kuat dan sengaja dipelihara sampai pemilihan 2019. Jokowi melihat cara untuk menghentikan drama cebong kampret ini adalah dengan meleburkan kekuatan oposisi masuk ke kabinet. Keputusan merangkul oposisi ini mendapat tentangan dari dua pihak, yaitu dari internal koalisi Jokowi dan dari koalisi oposisi. Di pihak koalisi Jokowi yang paling menentang adalah PDIP. Sebagai pemilik saham terbesar di koalisi Jokowi, PDIP merasa keberatan karena dengan masuknya koalisi Prabowo ke pemerintah, maka akan terjadi realokasi jatah kabinet dan ini pasti merugikan PDIP. Selain itu, PDIP juga merasa tidak adil memberikan jatah kabinet ke oposisi yang tidak berjuang memenangkan Jokowi. Tentangan kedua dari koalisi Prabowo. Koalisi ini berisi pendukung Prabowo dan pembenci Jokowi. Pendukung Prabowo pasti tidak akan keberatan dengan tawaran masuk kabinet. Tapi para pembenci Jokowi pasti akan menertawakan keputusan Prabowo masuk ke kabinet. Tapi strategi Jokowi ini berhasil memisahkan pendukung Prabowo yang akhirnya mendukung pemerintah juga dan menyisakan pembenci Jokowi yang tinggal sekitar 20% dari pemilih yang sampai saat ini masih terus tidak puas dengan kinerja kabinet Jokowi. Dengan masuknya Prabowo dan gengnya ke kabinet, maka pihak oposisi hanya tinggal PKS dan Demokrat. Dengan hanya 15% suara oposisi, maka pemerintah mendapat dukungan sangat besar di parlemen. Dengan Jokowi berhasil menguasai 85% parlemen, maka suara oposisi jadi masuk angin. Masuknya Gerindra dan kawan-kawan ke kabinet membuat PDIP gerah. Kelompok Prabowo ini dengan cepat menjadi bagian kuat dan berubah menjadi pendukung utama Jokowi. DIP yang merasa paling berhak atas Jokowi mulai menunjukkan perlawanan kepada Jokowi dengan menunjukkan tajinya. Mulai dari pidato Jokowi adalah petugas partai, sampai menolak Piala Dunia U20. Jokowi menginginkan program menuju Indonesia Emas 2045 yang selama ini sudah disusunnya, jangan sampai berhenti atau dimulai dari awal lagi. Menurut Jokowi dalam 25 tahun ke depan adalah momentum Indonesia untuk menjadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi yang berkualitas untuk mengelola kekayaan alam yang melimpah. Untuk memastikan keberlanjutan program Jokowi, koalisi pemerintah pernah menggaungkan wacana jabatan presiden 3 periode dan wacana penundaan pemilu. Namun tentu saja kedua wacana ini akan melanggar undang-undang dan terutama akan melukai rakyat dan menodai demokrasi.
Maka kemudian Jokowi mengupayakan terbentuknya koalisi besar nasional yang berisi seluruh partai pendukungnya dengan motor utama PDIP dan Gerindra. Jokowi ingin menggabungkan kekuatan PDIP dan Gerindra menjadi kekuatan besar, di mana apabila mencalonkan presiden dan wakil presiden akan menjadi kekuatan terbesar dan 99% menang Pilpres. Koalisi besar ini akan menyandingkan Prabowo dari Gerindra dengan Puan atau Ganjar dari PDIP sebagai pasangan capres dan cawapres. Namun sepertinya Jokowi tidak berhasil menduetkan kedua partai tersebut, di mana keduanya bersikeras untuk menjadi capres. Gerindra merasa Prabowo berhak menjadi capres karena lebih senior dibandingkan kandidat dari PDIP. Sedangkan PDIP merasa lebih berhak karena suara terbesar dalam koalisi. Selain itu, PDIP punya suara 20% di parlemen, di mana sudah masuk di threshold, sehingga tidak perlu koalisi dengan siapapun untuk mengajukan calon presiden. Sejak awal, Megawati sudah menunjukkan sikap tidak akan mau mengikuti strategi Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Setuju dengan pendapat saya atau Anda punya pendapat yang lain? Tolong tulis komentar Anda di bawah. Dengan gagalnya koalisi besar terbentuk, maka Jokowi mengubah strategi dengan meletakkan orangnya di semua koalisi capres. Walaupun kita tahu Jokowi meletakkan anaknya, Gibran, berduet dengan Prabowo. Namun untuk memastikan bahwa siapapun pasangan yang terpilih tetap akan melanjutkan programnya, maka Jokowi membagi koalisinya ke dalam 3 koalisi capres. Surya Paloh selama 2 pemilu terakhir mendapatkan tambahan suara untuk Nasdem dengan mencalonkan Jokowi. Namun yang paling menikmati pencalonan Jokowi tentu saja PDIP yang bisa naik 5% suara setelah mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Surya Paloh sadar apabila ingin Nasdem menjadi partai lebih besar, dia tidak bisa mencalonkan capres dari partai lain. Terdapat 3 kandidat capres yang hasil survei elektabilitas tertinggi di tahun 2022, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Hanya Anies yang bukan orang partai dan belum ada yang resmi mencalonkan. Bila Nasdem mencalonkan Ganjar, maka efek suara Ganjar yang menikmati adalah PDIP. Begitu juga dengan Prabowo yang akan menguntungkan suara Gerindra. Karena itu Nasdem mencalonkan Anies Baswedan dengan harapan Anies dapat membawa coattail effect untuk Nasdem. Jokowi tentu saja tidak suka dengan langkah Nasdem ini, apalagi PKS dan Demokrat bergabung di koalisi ini pada awalnya. Jokowi melihat Nasdem akan sulit untuk menguasai koalisi perubahan karena PKS dan Demokrat yang merupakan oposisi bila bersatu akan lebih kuat dari Nasdem. Dengan bergabungnya 2 partai oposisi, Jokowi khawatir apabila Anies Baswedan menang Pilpres, walaupun peluangnya kecil, maka akan mengubah roadmap menuju Indonesia Emas 2045. Ini dari pengalaman ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI pada 2017, yang mengubah semua program di Jakarta sebagai bentuk balas budi pada kelompok pendukungnya. Demokrat awalnya mendukung koalisi perubahan yang mencalonkan Anies Baswedan. Merasa sama sebagai oposisi, Demokrat menawarkan AHY sebagai cawapres untuk memperkuat konsep perubahan. Menurut Demokrat, kekuatan oposisi semakin kuat bila capres dan cawapres sama-sama dari oposisi. Namun Nasdem jelas tidak mau kehilangan pengaruh di koalisi bila AHY jadi cawapres. Dan Jokowi juga tidak mau oposisi, yaitu PKS dan Demokrat bersatu di koalisi perubahan. Kemudian ada PKB, berkoalis dengan Gerindra mencalonkan Prabowo sebagai capres. PKB jelas ingin agar Cak Imin bisa masuk di kertas suara Pilpres. Namun Prabowo hanya butuh PKB untuk menguatkan suara di NU, terutama di Jawa Timur, tapi tidak menginginkan Cak Imin sebagai cawapres. Koalisi Prabowo yang kemudian didukung oleh Golkar dan PAN membuat daya tawar Cak Imin semakin lemah karena harus negosiasi dengan lebih banyak pihak. PDIP dari awal sangat yakin tidak perlu mengikuti koalisi manapun karena punya suara 20% alias bisa mencalonkan sendiri. Mereka juga yakin Jokowi sebagai kader PDIP akan mendukung sepenuhnya Ganjar Pranowo.
P3 yang sebelumnya bersama Golkar dan PAN karena melihat tanda-tanda Jokowi akan mendukung Ganjar, mengalihkan dukungan ke Ganjar. Demikian juga dengan Hanura dan Perindo yang merupakan pendukung Jokowi, sangat yakin Jokowi akan ada di barisan Ganjar. Jokowi ingin semua partai koalisi di kabinetnya bisa mendukungnya, namun Jokowi juga mengetahui bahwa masing-masing partai punya keinginan sendiri-sendiri. PDIP dan Gerindra tidak bisa diduetkan. Nasdem ingin punya capres di luar Prabowo dan Ganjar. PKB memaksa harus jadi cawapres. Demokrat kecewa karena digantung oleh Koalisi Perubahan. Koalisi Prabowo tidak menemukan kesepakatan tentang cawapres, dan sangat penting bagi mereka untuk dapat dukungan Jokowi. Sementara Jokowi tidak ingin oposisi kuat dan membahayakan kelanjutan programnya, maka diaturlah PKB pindah haluan ke Koalisi Perubahan bersama Nasdem yang menerima Cak Imin menjadi cawapres. PKS tidak berkutik karena tidak ada pilihan selain bertahan di Koalisi Perubahan. Dengan masuknya PKB bergabung dengan Nasdem, maka tinggal PKS saja yang benar-benar oposisi. Dan PKS tentu saja tidak bisa dominan karena kekuatan suara dan logistik Nasdem dan PKB jauh lebih besar. Sedangkan Demokrat marah besar karena Anies, Nasdem, dan PKB yang secara sepihak memutuskan Cak Imin sebagai cawapres. Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan karena kikuk hubungan antara SBY dan Megawati, maka Demokrat lebih nyaman di Koalisi Prabowo. Jadilah Demokrat tidak lagi sebagai oposisi. Di kubu Ganjar Pranowo, semua partai pendukung adalah koalisi Jokowi saat ini. Meskipun akhir-akhir ini PDIP sering menyerang Jokowi, namun semua partai di koalisi ini masih tetap di dalam kabinet Jokowi. Bahkan cawapresnya, Mahfud MD, aktif sebagai Menko Polhukam yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu ini. Setelah mengamankan pengaruhnya di koalisi Anies Baswedan dan koalisi Ganjar Pranowo, Jokowi memastikan untuk mendukung Prabowo dengan memasangkan Gibran sebagai cawapres. Jadi jelas prioritas Jokowi adalah Prabowo menang Pilpres. Namun sebagai contingency plan, seandainya di luar dugaan Prabowo kalah, maka siapapun calon yang terpilih, baik Anies maupun Ganjar, tetap Jokowi punya pengaruh. Inilah kelihayan Jokowi dalam mengatur masing-masing partai di koalisinya. Jokowi berusaha memenuhi kebutuhan masing-masing partai pendukungnya, namun juga memastikan kepentingannya tetap terlaksana. Kita memang tidak akan tahu apakah nanti setelah salah satu pasangan capres dan cawapres ini menang, akan tetap di jalan Jokowi atau berubah. Namun yang jelas, saat ini di semua koalisi, jejak catur Jokowi sangat jelas terlihat. Menurut Anda, mengapa Jokowi lebih memilih untuk mendukung Prabowo dibandingkan Ganjar? Tolong komen di bawah dan akan kami bahas tentang pilihan Jokowi ini apabila Anda semua sudah subscribe channel ini. Kalau cerita kami menurut Anda berguna dan Anda suka dengan cerita kami, monggo tekan tombol jempol ke atas dan bagikan ke kawan-kawan Anda. Sampun cukup cerita kami dan sampai jumpa. Wassalam.